Apa kita mulai saja nggih Bu Ekor ini? Mbak Salma, monggo kita mulai Mbak Salma. Nggih Bu, baik langsung dimulai saja nggih Bu. Iya Mbak. Ya. Nanti Bu Ekor ini yang sambutan ya Mbak Salma, Bu Dokter Ekor ini. Bapak Ibu semua, acara akan segera dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Dokter Ekorini Listiawati. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Ibu Dokter Anna Majawati, Magister Sains, Spesialis Radiologi Konsulen. Dan selamat datang juga kami ucapkan kepada seluruh peserta dan hadirin pada pengajian malam hari ini dalam acara pentingnya modalitas radiologi pada kasus COVID-19 dan long COVID-19. Baik, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, ada baiknya kita bersama-sama membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih bisa berkumpul dengan keluarga dan berkumpul bersama dalam acara MCCC dan dalam acara pada malam hari ini, dan kita juga bisa berkumpul walau dengan media virtual seperti sekarang ini. Assalatu wassalamu ala asyrafil khalqi habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk memulai acara yang pertama. Banget sih. Apa ya, Pak? Ya, menyimak dan mendengarkan sambutan dari Ibu Dr. Ekorini Listiawati. Kepada Ibu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kesekian kalinya kita bersilaturahmi melalui media virtual Zoom ini. Bapak Ibu, nggak terasa bahwa kita sudah mungkin ke 300-an sekian ya. Saya sudah nggak hafal, mungkin Mbak Salma yang tahu, di flyernya selalu ada. Pertemuan ini sudah kita inisiasi sejak Agustus 2020. Dan alhamdulillah mungkin saat ini banyak yang banyak di luar DIY yang bergabung bersama dengan pertemuan kita malam hari ini. Bahkan di shelter-shelter yang dibentuk Muhammadiyah selain di DIY itu sudah mulai mengikuti Muhammadiyah with You yang diselenggarakan oleh PWM DIY atau MCCC DIY. Malam hari ini kita akan bersama dengan Dr. Anna Majawati, spesialis radiologi MKes. Beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan dokter spesialis radiologi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Beliau spesialis radiologi ya, jadi kalau kita ketahui hampir semua pasien COVID ini selalu diperiksa radiologinya. Mungkin nanti apa yang beliau kemukakan atau beliau paparkan akan membantu kita untuk mengerti kondisi kita atau saudara kita yang sedang terpapar COVID ini. Dan sebagai gambaran, mungkin ada yang bisa dihindari atau ditanggulangi kalau terjadi seperti itu, bisa kita diskusikan dengan beliau karena beliau ahlinya di bidang radiologi. Nah, mudah-mudahan pada malam hari ini itu kesempatan ini bisa kita manfaatkan secara optimal. Mbak Salma nanti akan
akan memoderatori, memfasilitasi Bapak Ibu agar pertanyaan bisa dijawab dengan baik oleh Dr. Ana, dan kita setelah mengikuti pertemuan pada malam hari ini bisa bertambah wawasan dan tidak menilai diri sendiri saja dari penilaian sendiri saja. Kadang-kadang tidak mau diperiksa itu karena merasa nggak apa-apa kayak gitu, tahu-tahu dalam kondisi yang kurang baik. Mungkin bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Demikian, insya Allah setiap pertemuan ada manfaatnya, setiap silaturahmi akan memperpanjang umur dan memperpanjang rezeki, dan kita akan saling mendoakan mudah-mudahan yang sedang terpapar akan segera sehat kembali, dan yang dalam kondisi sehat itu tetap terjaga kesehatannya dengan upaya-upaya yang kita maksimalkan. Kembali saya ucapkan terima kasih Dr. Ana untuk kesempatannya, dan mudah-mudahan tidak hanya satu kali, mungkin bulan depan juga bisa menyisihkan waktu, meluangkan waktu untuk bersama dengan kita lagi. Demikian, terima kasih Dr. Ana, terima kasih Mbak Salma. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dr. Eko Rini atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya Bapak Ibu semua dan hadirin, sebelum saya mulai acara pada malam hari ini, sebelum saya serahkan kepada Ibu Dr. Ana, saya ingin menginformasikan bahwa jika ingin sharing atau bertanya, silahkan melalui kolom komentar, atau jika ingin bertanya melalui audio, menunggu dokternya selesai menjelaskan terlebih dahulu. Begitu nggih, nanti insya Allah yang ada di kolom komentar akan saya bacakan. Seperti itu. Ya, mungkin langsung saja malam hari ini daripada berlama-lama, langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Dr. Ana Majawati, Magister Sains, Spesialis Radiologi Konsulen, dipersilahkan. Ya, terima kasih ya kepada Mbak Salmah Latifah, Bu Eko Rini yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk mengisi acara MCC ya yang rutin ya. Jadi saya tiap hari lihat ada tiap hari Sabtu sama Rabu itu mesti di bidang kesehatan, kemudian dari yang lain diisi dengan keagamaan ya. Jadi saya tuh pengen ngisi apa ya, saya mikir-mikir, tapi ya alhamdulillah di waktu yang baik ini kita bisa bersilaturahim ya. Sebelumnya saya awali dulu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Jadi kita mengharapkan mudah-mudahan pada malam hari yang cerah ini Bapak Ibu sekalian yang berada di shelter dalam kondisi baik ya, walaupun terpapar COVID, tetapi insya Allah dalam kondisi baik ya, sehingga harapan untuk sembuh dan negatif itu besar ya, itu harapan kami ya. Jadi insya Allah ya. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tentang pentingnya modalitas radiologi pada kasus COVID-19 dan long COVID ya. Jadi long COVID itu apa, nanti akan kita bahas di sini ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian saya yakin banyak membaca ya di media sosial ya, WA yang datang tentang COVID, long COVID. Saya kira untuk pengetahuan COVID sudah cukup baik, sudah cukup banyak Bapak Ibu dapatkan ya. Tetapi izinkan saya mungkin ini agak spesifik ya di bidang radiologi yang Bapak Ibu itu menjalankan pemeriksaan foto dada, tetapi untuk apa toh nggo ngopo ya. Jadi seperti itu nanti akan kita tuh kupas tuntas ya di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Apapun yang kita berikan, apapun seperti yang tadi Bu Eko ini sampaikan, yang namanya ilmu, yang namanya silaturahim pasti akan memberikan manfaat yang besar ya. Dan kalau disebutkan di dalam hadis itu disebutkan di mana kita ada majelis ilmu yang diwarnai dengan suasana Islami, yaitu malaikat akan memayungkan sayapnya ya, mengepakkan sayapnya itu merangkul semua yang ada di dalam forum silaturahmi ini ya. Jadi walaupun kita ini virtual ya, jaraknya berjauhan, yang kita tidak tahu, tetapi insya Allah malaikat dari atas itu akan merangkul kita semua dalam
forum silaturahmi pada malam hari ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, baiklah saya mulai ya, mungkin untuk materinya ya. Jadi nanti kalau misalnya materi saya ada pernyataan-pernyataan yang sulit dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, bisa nanti ditanyakan ya, karena saya akan berusaha memberikan materi ini dengan bahasa yang awam ya, yang bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Oke, saya lanjutkan ya. Ya. Ya, jadi seperti kita ketahui, apakah hubungan pasien COVID-19 dengan foto dada? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kok saya difoto dadanya, itu kok nggak difoto? Ya, mungkin ada pertanyaan seperti itu. Kenapa yang di shelter ini semua difoto semua? Kenapa ada yang tidak? Itu mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya seperti itu. Ya, jadi di sini apakah hubungan pasien COVID-19 dengan foto dada, atau disebut foto torak, atau disebut ronsen ya, ronsen dada, ronsen paru begitu ya bahasa umumnya ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa pasien yang terpapar COVID ya, yang baik itu dicurigai atau disebut suspek atau probable ya, itu kadang-kadang kita dilakukan foto dada ya. Dan hasil foto dada yang normal atau dinyatakan oleh dokter ya, hasil fotonya baik ya. Jangan ayem ya, bahwa belum tentu yang normal itu bebas COVID ya. Jadi yang hasil foto dada normal itu belum tentu bebas COVID. Kemudian yang hasilnya abnormal ya, jadi ada sesuatu ya, kalau terkena ada putih-putihnya begitu ya. Jadi istilah awamnya, oh foto dadanya ono putih-putih ya, itu juga belum tentu itu COVID ya. Jadi jangan langsung menduga dulu ya. Jadi yang normal belum tentu bebas COVID, yang ada putih-putihnya atau ada kelainan juga belum tentu itu suatu COVID ya, atau terserang COVID-19 ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa foto dada itu hanya diperlukan untuk screening atau untuk membantu pemeriksaan setelah pasien itu datang ya. Jadi dengan gejala klinis, kemudian dengan ditanya-tanya kan, nanti dokternya membuat catatan-catatan atau algoritma, kemudian dilakukan foto dada. Foto dada ini berguna untuk memberikan penunjang diagnosis. Jadi bukan satu-satunya diagnosis ya. Kemudian swab antigen ya, tetap diperlukan swab antigen pada kasus awal ya. 1-5 hari itu diperlukan swab antigen, dan kemudian tetap diperlukan juga untuk diagnosis pasti ya, PCR ya. Jadi kalau yang sudah swab antigen, foto dadanya kok positif, klinisnya positif, biasanya tidak diperlukan PCR ya. Jadi bisa seperti itu. Kemudian misalnya meragukan ya, foto dadanya meragukan, klinisnya positif, PCR positif ya, itulah kemudian diperlukan pemeriksaan foto dada lanjutan ya. Jadi seperti itu yang terjadi di tempat pelayanan kesehatan ya. Jadi tetap pemeriksaan atau kesimpulan dari pasien itu adalah hasil beberapa pemeriksaan, dan dari hasil beberapa pemeriksaan itulah dibuat suatu kesimpulan. Jadi ada beberapa pemeriksaan lain yang dibutuhkan ya. Kemudian apa gejala COVID ya, mungkin Bapak Ibu sudah ngelotok ya, intinya sudah lebih pinter dari saya mungkin ya, sapal gitu ya. Jadi tidak ada salahnya ya kita ulang-ulang terus ya, biar khatam ya, biar hafal ya. Jadi yang pertama gejala COVID itu demam ya, tetapi sekarang ini di akhir-akhir ini kadang-kadang tidak disertai demam ya. Jadi tetapi yang paling umum kira-kira 80% memang gejala COVID itu diawali dengan demam biasanya. Kemudian berikutnya biasanya ada gejala batuk ya, batuknya itu kadang-kadang cuma gatal aja di tenggorokan, belum sampai batuk yang ngekal, itu belum ya. Gatal, nyeri-nyeri di tenggorokan begitu ya. Jadi gejalanya seperti itu. Kemudian kalau berlanjut batuk ini akan terjadi sesak nafas ya. Sesak nafas, nyeri dada, dan rasanya nggak nyaman ya ketika menarik nafas ya. Kemudian biasanya pasien juga mengeluh pusing, nyeri otot, sendi ya, ada yang katanya pusing sekali begitu ya, nyeri otot sampai pegel-pegel ya. Jadi itulah gejala infeksi virus terutama virus COVID ini ya.
Kemudian beberapa hal yang dapat terjadi pada pasien dengan COVID-19 ini, yang umum adalah batuk kering, kelemahan otot, tulang, tadi yang sudah saya sampaikan ya. Ini yang umum seperti itu. Ya. Tetapi ada beberapa yang tidak umum ya. Jadi saya beberapa kali menemui keluhan dari beberapa pasien yang WA atau mungkin yang menyampaikan begitu ya, bahwa gejalanya itu malah diare ya. Jadi tidak demam, tidak cuma perutnya melilit, diare ya. Ada yang seperti itu ya. Jadi ini yang tidak umum ya. Jadi yang tidak umum tapi akhir-akhir ini ada ya. Jadi hanya diare, kemudian setelah diare baru demam. Batuk tidak ya. Bahkan sampai terakhir dia sembuh itu tidak mengalami batuk ya. Jadi ada yang seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu jangan khawatir ya, karena di dalam data ya, bahwa sekitar 1 dari 5 pasien COVID itu 1 yang berat biasanya ya. Jadi walaupun dikabarkan di berita yang ngeri-ngeri gitu ya, tapi tetap tenang aja, tetap waspada, tetap semangat ya. Jadi jangan dipikir yang berat-berat ya, karena ternyata di data itu 1 dari 5 pasien itu yang mengalami gejala yang serius dan menjadi berat ya. Jadi masih ada harapan ya untuk baik ya. Kemudian ini recovery ya, nanti saya sampaikan. Jadi sebagian pasien akan membaik tanpa perlu mondok di rumah sakit ya. Jadi cukup isoman atau mungkin di shelter seperti ini ya. Tidak perlu mondok, tidak perlu dirawat di rumah sakit ya, di rumah kalau dengan perawatan yang baik, kemudian dengan protokol yang baik, insya Allah akan menjadi baik ya. Di data itu disebutkan 80% ya perawatan di rumah yang atau isoman ya atau di luar rumah sakit itu akan menjadi baik ya. Kemudian gejala umum ya tadi sudah saya sampaikan ya, mungkin tidak usah saya ulang. Nah, ini saya akan konsentrasi ke gangguan yang di paru-paru ya. Yang di paru karena yang bisa terdeteksi dengan foto dada adalah gangguan yang ada di paru-paru ya. Jadi biasanya kalau yang di paru itu biasanya dia pasien itu demam, batuk ya. Jadi batuk itu pasti. Kemudian diikuti dengan kehilangan perasa ya atau penciuman ya. Kemudian disertai dengan batuk, kemudian rasa nggak nyaman, nggak enak ya di tenggorokan, di dada ya. Nah itu berarti si virus itu sudah berjalan masuk ke dalam rongga-rongga di dalam paru ya. Jadi hal inilah yang nanti perlu untuk dilakukan pemeriksaan foto dada ya. Jadi yang mengeluh batuk, ada gejala sedikit nggak nyaman di paru ya, itu yang memerlukan pemeriksaan lanjutan dengan foto dada. Jadi tidak semua dilakukan foto dada ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau dia tidak mengeluh batuk, tidak mengeluh pilek, cuma diare, ya tidak dilakukan foto dada. Tetapi kalau dia mengeluh batuk, mengeluh agak sesak ya, itulah yang kita langsung lakukan foto dada ya. Jadi seperti ini gejalanya, batuk yang terus-menerus, kemudian mengalami sesak nafas, nyeri dada mendadak, muncul tanda infeksi ya, demam, kemudian rasa pegal-pegal di otot, tulang ya. Kemudian akan terbentuk yang namanya badai sitokin ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian, apa toh badai sitokin itu kok badai ini kok sitokin ya. Jadi itu selalu diucapkan ya. Jadi badai sitokin itu adalah reaksi peradangan dari tubuh kita ya, yang jadi tubuh kita Allah itu sudah diberikan tameng ya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya Allah itu sudah sangat kasih sayang ya sama makhluknya. Jadi kita itu sudah ditamengi oleh Allah mulai dari permukaan kulit ya. Mulai dari kulit kita diberi ada bulu-bulu di kulit ya, ada pori-pori, ada lapisan kulit bagian luar, lapisan kulit bagian dalam. Kemudian masuk lagi ada yang namanya selaput lendir, ada bulu-bulu di hidung, di lapisan tenggorokan itu ada, di selaput lendirnya itu ada bulu-bulu yang kalau ada barang masuk sekecil apapun digusah, ya digusah, disuruh pergi ya. Nah, kemudian kalau daya tahan tubuh kita nggak baik, virus akan masuk terus ya. Nah, ketika dia masuk ke dalam rongga paru-paru itu akan terbentuk zat-zat pertahanan tubuh kita yang oleh sel darah putih ya, yang namanya sel-sel leukosit, limfosit, ada yang namanya makrofag, itu akan dibentuk
zat-zat atau bahan-bahan untuk menyerang virus. Ya, inilah yang namanya pembentukan sitokin, badai sitokin ya istilahnya. Nah, ketika terjadi badai sitokin yang berat, itulah terjadi puncaknya gejala-gejala infeksi COVID ini. Ya, jadi Bapak Ibu merasa demam, menggigil, kemudian merasa nggak nyaman, nggak enak, batuk, sesak, ya itu kalau terbentuk badai sitokin, ya seperti itu. Tapi saya harap mungkin Bapak Ibu sekalian di sini tidak sampai terbentuk badai sitokin ya, karena di sini Bapak Ibu kan di shelter ya, di shelter itu relatif Insya Allah Bapak Ibu dalam kondisi baik ya, jadi ringan ya, paling ringan ya, paling berat-beratnya sedang ya. Jadi yang berat dan mengeluh sampai terbentuk badai sitokin yang hebat itu Insya Allah tidak ada ya di yang audien yang mengikuti acara ini ya. Kemudian ini saya sampaikan beberapa hasil penelitian ya. Jadi apa ya yang namanya bukti data itu kan harus ada. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu itu kalau mengarang itu tidak valid ya. Jadi harus ada data yang menyatakan itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ketahui bahwa ini ada penelitian ya oleh Wenstock ya, ini dari Korea ya ini ya. Dari 636 ronsen dada pasien yang terkonfirmasi COVID, ya, jadi positif COVID ya, hasil PCR ya ini positif, didapatkan ronsen dada normal itu 371. Ya, jadi berarti benar yang saya sampaikan tadi, ya, bahwa lebih dari 50% foto dada itu tampak normal. Ya, jadi intinya apa? Bahwa kondisi ketika infeksi yang belum sampai kerusakan pada paru itu banyak. Ya, lebih banyak daripada yang mengalami kerusakan di paru. Ya. Nah, sedangkan yang abnormal atau ada kerusakan pada paru yang terlihat pada foto dada itu 41,7%. Ya. Nah, yang dari 41,7% itu ternyata yang ringan itu lebih paling banyak, ya 30,68%. Ya, yang ringan. Kemudian yang sedang 10,23% dan yang berat hanya 0,79%. Jadi dari penelitian-penelitian ternyata memang benar ya. Ya kurang lebih yang baik itu 80% yang bisa sembuh. Kemudian yang memberat menjadi berat itu hanya 1:5. 1 dari 5 pasien COVID itu yang memberat ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Jadi Insya Allah kalau kita semangat, kita berupaya akan baik ya. Kemudian proses infeksi COVID ya, mungkin Bapak Ibu ini kita cut ya supaya tidak bosan dengerin ceramah saya terus. Mungkin ini semacam apa ya, film atau proses infeksi ya. Jadi proses infeksi COVID kita setel di sini. Mudah-mudahan bisa ya, mudah-mudahan bisa disetel ya. Oh, sebentar tahan aja. Kok nggak bisa? Ya. Ya. Sambil mengikuti ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Ya, ini saya ambil dari YouTube ya. Belum jalan ya Ibu? Gimana? Filmnya belum jalan ya Ibu? Oh, belum jalan? Belum jalan? Inje. Oh, nggak kelihatan? Nggak kelihatan, Mbak? Kalau di layar kula mboten tidak ketinggal, Bu. Oh. Filmnya. Masih di slide proses infeksi gitu. COVID. Sebentar ya. Gimana itu? Berarti nggak muncul ya? Nggak muncul. Oh ya. Kadang-kadang sok PowerPoint-nya nggak anu ya. Padahal kalau di sini muncul, tapi kok bisa nggak anu ya? Filmnya nggak muncul ya? Mbak Bile karena sinyal nggih biasa nih. Iya. Oh iya ya.
Ini udah tak setel lagi, tak coba lagi, tetap nggak muncul ya. Belum ya? Tapi kalau suaranya Jarang dengar, itu. kalau suaranya dengar nggak? Mboten. Enggak. Oh. Kalau dari saya mboten, Mbak Salma bisa dengar suaranya Mbak Salma? Enggak, Bu. Saya enggak ada ngelihat. Enggak juga ya? Enggak. Oh, ya ya ya. Berarti tahan aja. Ini malah tak keluarin juga malah jadi nggak bisa. Mungkin link YouTube-nya diklik dulu, dokter. Sudah ya? Sudah tak Oke. klik? Sudah. Saya sebentar mungkin sebentar saya tak. Tadi tak coba itu bisa ya kok terus nggak bisa. Saya tak tak share screen mungkin ini mungkin. Belum. Udah? Udah kelihatan belum? Ini saya Share Sampun. screen sampun Ibu. sudah kelihatan ya? Oke, saya sebentar. Nggih, sampun. Gambar paru-paru ya, kelihatan gambar paru-paru. Nggih, gambar paru-paru. Nggih, Nggih. Coba ya, tak. klik mawon. Inje. Sudah? Saya sebentar. Sebentar, tak ulang lagi.
beratnya sesak dari pasien sebanding dengan banyaknya kerusakan yang terjadi pada paru-paru. Orang yang mengalami penurunan daya tahan seperti pada penyakit kronik atau risiko lanjut memungkinkan virus berkembang biak lebih cepat sehingga kerusakan di dalam menyebabkan lebih luas sehingga COVID-19 bisa menjadi sangat berat. Baiklah, sampai jumpa kita di akhir dari video kita kali ini. Ingat untuk selalu menjaga diri dan kesehatan, beraktivitas di dalam rumah, hindari kerumunan, lakukan social distancing, rajin mencuci tangan, dan apabila keluar rumah, gunakan tutup botol masker. Jangan lupa dukungan Anda presiden. Ya, oke ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan ya. Ya, jadi demikian ya mungkin video yang singkat ya yang sudah Bapak Ibu saksikan. Jadi itu adalah proses infeksi dari COVID-19 ya yang menyerang paru-paru ya. Jadi tadi juga disebutkan kenapa sih kok terjadi sesak nafas, kenapa kok terjadi berat pada waktu bernafas ya karena tadi yang saya sampaikan badai sitokin itu akan menghasilkan produk-produk radang berupa cairan. Di mana cairan itu nanti akan mengisi rongga alveoli atau rongga paru ya seperti gelembung-gelembung ya. Jadi paru-paru kita itu seperti gelembung. Kalau dikempeskan itu bisa kempes, kalau dia mekar bisa mekar ya. Jadi ada lubang-lubang. Nah, cairan itu akan mengisi lubang-lubang itu sehingga menjadi penuh dan terjadi sesak nafas ya. Seperti itu ya. Kemudian saya lanjutkan. Kelihatan ya Bapak Ibu sekalian ya materi yang berikut ini saya share. Betul. Kelihatan Mbak Salma? Betul. Kelihatan Ibu tapi cuman ya. emot. Iya. Tapi kelihatan tulisannya nggak ini? Sudah kelihatan. Oh ya, oke. Ya. Jadi selanjutnya mengapa foto darah diperlukan untuk kasus COVID-19 ya. Jadi di sini beberapa kepentingan. Yang pertama adalah membantu menegakkan diagnosis mengingat hasil PCR cukup lama ya. Jadi kenapa sih kok kalau di rumah sakit ya sekarang di PKU Gamping itu pasien hamil aja sekarang semua difoto dada ya. Kalau Bapak Ibu tahu ya. Kadang-kadang nggak batuk pun difoto dada ya saking takutnya kalau nanti ternyata COVID ya. Difoto dada semua. Karena apa? Memang kalau jujukan gitu loh. Foto itu jujukan karena apa? Karena dipandang cepat ya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu ya. Kalau sebenarnya kan nggak ada keluhan. Jadi misalnya dia aman-aman saja ya nggak perlu foto dada ya. Tapi karena saking apa ya parnonya ya sehingga semua yang mau melahirkan aja semua difoto dada ya. Jadi seperti itu. Karena mengingat hasil PCR lama kemudian swab antigen negatif itu juga kadang-kadang juga belum tentu dia itu betul-betul negatif ya sehingga tetap diperlukan foto dada ya. Kemudian untuk evaluasi ya. Jadi kenapa sih foto dada itu dilakukan berulang-ulang? Misalnya Bapak Ibu punya saudara atau punya relasi ya masuk rumah sakit, sekarang di foto dada, besok foto dada lagi, besok foto dada lagi, bahkan mau pulang pun di foto dada. Ngapain sih kok di foto dada terus? Kena radiasi apa enggak bahaya gitu ya pikirannya. Nah, karena apa? Karena memang dibutuhkan ya. Untuk apa? Untuk evaluasi. Ya. Apakah pengobatan yang diberikan, apakah imun Bapak Ibu sekalian yang sedang menderita COVID ini cukup baik sehingga dalam kurun waktu beberapa saat bisa membaik parunya. Ya, jadi yang tadinya tidak baik menjadi baik foto dadanya. Tapi bahkan ada yang tadinya baik menjadi tidak baik juga ada ya. Jadi sangat dipengaruhi beberapa hal. Ya, jadi memang diperlukan untuk follow up atau evaluasi dari penata laksanaannya. Ya, jadi harus difoto ulang. Kemudian untuk melihat adanya penyakit paru yang lain ya. Jadi pengalaman saya di PKU Gamping itu pasien batuk saat nafas. Kemudian diduga COVID. Fotonya putih-putih ya. Diduga COVID. Tapi ternyata putih-putih itu belum tentu COVID. Bisa juga apa? TBC atau mungkin penyakit yang lain ya. Jadi jangan buru-buru kalau putih-putih itu mesti COVID ya. Tidak ya. Jadi tetap harus kita butuh mentelaah lagi fotonya, melihat lagi hasil pemeriksaan yang lain ya, seperti itu. Kemudian untuk penata laksanaan lanjut, nah ini bagi long COVID ya. Long COVID ini penting. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini pesan saya ya. Jadi Bapak Ibu yang menderita batuk atau ada gejala sesak ringan ya, itu alangkah baiknya ketika nanti sudah dinyatakan sembuh, Bapak Ibu itu tahu
foto dada saya yang terakhir itu seperti apa gitu loh. Karena ini penting. Pentingnya apa? Untuk kelanjutannya ya. Jadi Bapak Ibu tuh punya dasar, oh aku setelah sembuh dari COVID, paru-paruku kayak ngene loh dari foto dadanya ya. Jadi yang terakhir ini sangat penting ya. Jadi dan kalau bisa Bapak Ibu sekalian harus tahu ya, kenapa sih kok dibutuhkan foto dada yang paling akhir ketika mau pulang ya, karena kita untuk mengetahui kondisi paru-paru kita ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ya, sekarang kita masuk ke parunya udah diserang itu meskipun sembuh ke paru-parunya ya wis rusak, Pak. Sebentar, nanti diskusi ya Ibu ya. Sekarang saya lanjutkan dulu materinya ya. Nanti silakan kalau mau bertanya ya. Jadi sekarang kita masuk ke penyintas COVID ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah sembuh dari COVID ini, sudah sehat, tidak bergejala lagi ya, itu disebut penyintas COVID atau long COVID namanya ya. Jadi penyintas COVID adalah orang yang mampu bertahan hidup melawan COVID atau orang yang sembuh dari COVID ya. Nah, dalam perjalanannya, dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata orang yang sembuh dari COVID ya, berdasarkan atas penelitian lagi, ternyata tidak sembuh sempurna. Ya. Jadi ada yang mengalami insomnia, gangguan tidur, ada yang mengalami gangguan kejiwaan, psikologis ya, rasa takut, was-was, cemas. Ada yang mudah lelah, mudah capek. Kalau dulu saya tuh jalan dari sini ke rumah teman saya yang di sana itu lari aja nggak apa-apa. Sekarang melakukannya kok menggeh-menggeh gitu. Mungkin ada yang merasakan seperti itu. Kemudian kadang dada itu terasa sesek, nyeri, mak sengkring gitu ya. Jadi atau mungkin gampang batuk, kena kena debu dikit batuk. Nah, jadi itu adalah gejala-gejala long COVID ya yang mungkin dirasakan. Tetapi tidak usah terlalu khawatir juga Bapak Ibu sekalian, karena yang merasakan ini tuh tidak banyak juga ya. Jadi kalau saya sebutkan nanti itu tidak banyak, hanya berkisar 30% ya. 30% yang menderita long COVID ini ya. Jadi biasanya gangguan pernafasan itu tidak banyak, 25%, kemudian gangguan neurologis kelelahan itu selebih dari ini, dan yang paling banyak itu mental dan rasa cemas ya. Sedangkan untuk penyakit yang gangguan pernafasan biasanya didapatkan pada pasien-pasien yang bergejala sedang sampai berat ya. Dan biasanya di waktu sakit dia itu mengeluh sesak nafas, bahkan sempat dibantu ventilator ya, di rumah sakit dia dirawat cukup lama. Ya, ini adalah yang akan menderita penyakit gangguan pernafasan yang istilahnya itu gejala sisanya itu yang terasa agak berat ya. Kalau yang ringan-ringan saja mungkin yang banyak hanya gangguan kecemasan aja ya. Kalau yang gangguan pernafasan ya ada, tapi beberapa ya. Ya, jadi ini adalah gangguan-gangguan tadi yang disebut long COVID ya. Beberapa ya. Ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan, saya lewati ya. Kemudian mengapa masyarakat perlu tahu tentang kepentingan foto dada ini ya. Jadi kepentingannya tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi foto dada ini penting dilakukan untuk semua pasien yang akan di screening COVID-19 ya. Sekarang itu semua terutama yang mempunyai keluhan batuk dan sesak nafas. Kemudian yang paling penting tadi saya sampaikan adalah untuk pasien yang mau pulang dengan gejala batuk, datang batuk, sesek, ketika mau pulang harus punya sangu foto dada ya. Itu yang penting diperhatikan ya. Kemudian ini adalah contoh COVID gejala ringan ya, gejala ringan ya. Ini saya sampaikan ya. Jadi pertama dia datang ya, paru-parunya bersih ya, tidak ada kerusakan ya, bersih. Kemudian setelah 2 hari ya pasien mulai batuk ya. Ini banyak di PKU Gamping itu seperti ini ya. Kemudian kita lihat, kita cermati ternyata mulai ada kabut-kabut di sini ya, di bagian basal atau di bagian bawah dari paru ya. Jadi ini ciri khas dari COVID itu dia menyerang paru dari bagian bawah ya, bagian bawah dan belakang ya. Makanya nanti ada latihan-latihan pernafasan yang untuk mengelola adanya kerusakan pada paru bagian bawah dan bagian belakang ya. Kemudian setelah hari kelima ternyata tambah sesek ya, terbentuk ternyata putih-putihnya semakin banyak. Kemungkinan dari sini tuh dia menjadi baik, bisa menjadi normal lagi bisa. Tapi ada juga bisa yang menetap.
tetap gini walaupun dia sudah sembuh, tetap ada kabutnya. Tapi ada juga yang dia itu berkurang menjadi seperti ini ya. Jadi dalam perjalanan itu bisa macam-macam, dan hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi apakah faktor ada komorbidnya tidak, yang pertama. Kemudian apakah faktor imunnya baik Bapak Ibu sekalian ya. Itu sangat mempengaruhi kesembuhan dari jaringan paru ya. Jadi bahkan jaringan paru yang rusak parah itu bisa membaik dengan imun, makanan, olahraga yang baik, latihan pernafasan yang baik ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian ini contoh yang berat ya. Yang berat ini contohnya putihnya banyak. Ya, jadi ketika dia datang ya, pasien ini datang ke rumah sakit ya. Kemudian evaluasi dada 3 hari langsung putih ya seperti ini. Ya. Jadi ini adalah yang namanya ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Ya. Akibat COVID ini menyerang paru-paru. Jadi memenuhi, jadi yang tadi rongga-rongga paru itu terisi cairan penuh ya, sehingga pasien itu tidak bisa bernafas. Pertukaran oksigen, karbon dioksida tidak bisa terjadi di paru-parunya, sehingga akan berakibat sesak nafas hebat dan berakibat yang tidak baik ya, seperti ini ya. Kemudian ya ini juga sama tadi, datang dalam kondisi tidak baik dan akan memberat. Makanya Bapak Ibu sekalian mohon dipantau-pantau, dirasa-rasakan. Kalau saya batuk, apakah batuknya bertambah, ngekel, bertambah terus-menerus. Kemudian dirasa apakah saya sesak nafas. Sesak nafasnya itu terus-menerus ya. Jadi kalau sesak nafas karena stres, kalau mikir aja seseknya ya. Terutama kalau tanggal tua seperti ini, sesak nafasnya mungkin kalau lagi ingat tanggal tua, sesek tambah sesek. Tapi setelah itu nggak sesek lagi ya, berarti bukan karena infeksi, bukan karena COVID ya. Jadi kalau COVID itu sesak nafasnya terus-menerus dan semakin berat ya. Tapi ada juga yang menjadi ringan ya, seperti itu. Kemudian ya ini macam-macam dari gambar foto dada, ada yang rame seperti ini, ada yang hanya berupa garis, ada yang seperti benang-benang, ada yang kelompok-kelompok seperti ini ya. Jadi intinya kalau orang awam mengatakan parune wis putih gitu ngomongnya gitu ya. Parune putih ya. Tapi ini adalah contoh-contoh foto dari pasien yang ini penyintas ya Bapak Ibu sekalian ya. Bukan pasien yang terserang COVID. Jadi pasien yang sudah menderita COVID dan sembuh. Ya, makanya tadi ada pertanyaan, tadi saya dengar, nek wis sembuh ki apa ya paru-parunya tetap rusak apa ya gitu. Ada yang bertanya begitu ya. Jadi bisa Bu, bisa Bapak Ibu ya. Walaupun sudah sembuh ternyata paru kita itu tetap rusak permanen ya. Nah, makanya inilah yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Ketika pulang harus tahu gambaran foto dada yang terakhir seperti apa ya. Seperti itu. Ya. Jadi ini gambarnya. Jadi ini cairan tadi yang memenuhi, jadi paru-paru yang sebelah kiri mengkerut, ya, mengkerut, kemudian menjadi lebih kecil, ya, mengkerut, dan ini akan terjadi kerusakan yang permanen, ya. Ya, dari COVID ini, jadi tetap kita harus kalau bisa Bapak Ibu sekalian mempunyai grup, ya, grup long COVID ya, membentuk grup ini penting sekali karena di dalam grup itu kita bisa saling menguatkan, bisa saling berbagi pengalaman, kemudian bisa saling bertanya, aku begini, oh gini Bu, gini, kalau ini kesini ya, itu penting sekali ya. Dan ini juga akan meningkatkan imun karena kalau kita bergabung dengan orang-orang yang senasib atau sepenanggungan itu kan lebih nyaman ya, lebih enak dan akan termotivasi ya, seperti itu ya. Jadi dari COVID mohon diperhatikan betul ya. Jadi tetap diperiksa saturasi oksigennya, tetap dijaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, berolahraga ya seperti ini sebisanya. Kalau mampunya duduk ya gini aja nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan harus jogging, lari-lari keluar itu nggak usah ya. Di dalam rumah pun bisa, nafasan ya. Ya, nanti ada ya. Kemudian dibuat nyaman ya, rileks ya sehingga hati menjadi senang ya. Jadi membantu ya.
yang merasa bisa diberi motivasi oleh yang lain yang lebih baik ya. Jadi semangat itu yang paling penting ya, karena memang virus ini sebenarnya belum diketemukan obatnya Bapak Ibu sekalian. Obatnya itu diketemukan, tetapi apa? Hanya faktor imun ya. Jadi hanya faktor kekebalan tubuh kita yang bisa menyerang virus itu ya, seperti itu. Ya, jadi ini penyampaian materi dari saya, mungkin saya cukupkan ya. Dan ini ada sedikit video selama 9 menit ya. Ini Bapak Ibu sekalian sudah pernah melihat video ini karena ini saya ambil dari alumni teman-teman ya dari kedokteran UGM itu tahun 97 itu membuat video latihan pernafasan. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah punya videonya, tapi tidak ada salahnya kita melihat bersama-sama ya, karena ini penting. Ketika Bapak Ibu sekalian sudah dinyatakan sembuh, sudah boleh pulang, dan terutama bagi Bapak Ibu sekalian yang mempunyai sangu foto dada tadi yang ada istilahnya itu nek bahasa ilmiahnya itu sequel, ada jaringan parut atau nek apa ya, kulit itu ada korengnya ya. Jadi nek, kalau kulit kita itu luka, itu kan setelah koreng itu kan meninggalkan apa, jaringan parut ya. Ya. Jadi tidak akan sembuh sempurna kan, kadang-kadang begitu ya. Ada yang sembuh sempurna kulitnya jadi mulus, ada juga yang menimbulkan bekas cacat ya. Ya seperti itu juga paru-paru kita. Nah, itulah yang perlu diketahui Bapak Ibu sekalian ketika nanti boleh pulang kembali ke keluarga, kembali ke masyarakat, itu harus betul-betul tahu kondisi foto paru-parunya bagi yang difoto. Kalau yang tidak difoto berarti Bapak Ibu baik, tidak mengalami gangguan pernafasan sehingga dokternya atau yang memeriksa itu tidak menganjurkan untuk difoto dadanya ya, seperti itu ya. Jadi mari kita lihat bersama-sama untuk YouTube-nya ya. Belum kelihatan ya Bapak Ibu ya? Sudah kelihatan belum? Belum Mbak, belum. Belum, oke, tak seperti tadi ya. Sebentar. Ya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Ya, jadi mungkin ada yang sudah pernah lihat ya, ini karena sudah di-share itu di mana-mana ya. Ya. Ibu punten, tapi ini suaranya memang tidak Suaranya ada. bisa dibesarkan, Mbak. Mas Jawadi. Suaranya bisa dibesarkan. Oh, ini saya sebentar. Bentar ya. Suaranya kecil ya? Ya, kecil banget. Oh, kecil banget. Udah? Terdengar? Belum ya, Mbak? Belum? Ya. Kok anu ya? Suara. Biasanya menawi video ngaten itu di bagian atas itu ada share suara itu, Bu. Di atas? Oke, biasanya di Zoom yang bagian atas itu nanti kan ada share sound begitu, Bu. Nah, itu mestinya dipencet dulu, diklik dulu, baru suaranya terdengar. Saya sebentar, Pak. Ada share sound. Adanya audio setting. Biasanya itu langsung ada share sound. Speaker connect, sudah speaker connect ini. Coba. Atau kalau tidak terdengar bisa nanti PowerPoint saya ini bisa dibagi ya. Kita lihat dulu sambil saya ya tak terangkan ya. Saya tak terangkan, coba dicoba dulu ya. Gitu. Dengar? Tetap dengar. Betul nih. Suaranya nggak muncul, Mbak. Anu dulu, tak hentikan dulu ya.
Bentar ya. Baru maksimal semua ya padahal. Sudah maksimal semua. Coba tak share screen lagi. Sudah? Dengar enggak? Tereng Ibu. Tereng. Tapi gambarnya kelihatan, gambarnya. Gambarnya bagus. Oke ya, tak terangkan aja ya, tak terangkan. Bapak Ibu lihat aja, saya terangkan. Ya. Jadi ini latihan pernafasan bagi pasien COVID yang tadi saya terangkan, kebanyakan kan mengenai bagian dada, bagian paru, bagian bawah ya. Sehingga latihan-latihan pernafasannya juga ditujukan untuk latihan-latihan pernafasan untuk mengembangkan dada bagian bawah ya, atau bawah belakang ya. Ini bertahap ya. Jadi nafas melalui hidung, dikeluarkan melalui mulut, dan ambil nafasnya pelan-pelan, sedikit, ditahan. Terus ambil nafas lagi, tahan lagi. Ya, kalau masih bisa, ambil nafas lagi dalam, ditahan sampai 5 hitungan. Dan dibuang lewat mulut. Ada 2 proses, yaitu untuk mengembangkan paru-paru bagian atas dan mengembangkan paru-paru bagian samping. Jadi tangannya taruh di dada, ya Bapak Ibu, untuk membuktikan apakah paru-paru kita itu sudah mengembang dengan betul atau tidak. Jadi dilihat pergerakan tangan ya. Jadi ambil nafasnya lewat hidung. Ambil nafas 2 kali ya, tahan. Ambil nafas lagi, nafas dalam. Tahan 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti dikeluar. Gitu ya. Jadi dikeluarkan melalui mulut. Jadi diulang lagi, nafas lagi, tahan 5 hitungan. Ya. Ya, dikeluarkan melalui mulut. Kemudian sama, tapi tangannya ditaruh di samping bawah ya. Ya ini untuk paru-paru bagian bawah dan samping. Ya. Sama, ambil nafas seperti tadi, tahan, ambil lagi, tahan lagi, ambil nafas lagi, tahan, hitung 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Buang. Ya, begitu ya. Jadi itu diulang lagi. Diambil nafas lagi, tahan, ambil lagi, tahan lagi, ambil lagi, tahan, hitung 5 hitungan. Ya, ini untuk mengembangkan dada bagian bawah ya. Untuk mengembangkan dada. Jadi karena COVID itu banyak menyerang dada bagian bawah, paru-paru bagian bawah, sehingga diusahakan pengembangan paru-paru di paru-paru bagian bawah. Ya. Kemudian untuk kelenturan dinding dada. Jadi tetap latihannya dengan mengambil nafas melalui hidung dan dikeluarkan dengan mulut. Nah, jadi caranya dengan ambil nafas, saat menoleh dibuang. Gitu ya. Ambil nafas lagi, tahan, ke depan, dibuang melalui mulut. Kemudian ambil nafas lagi, tahan, menoleh ke kiri, buang melalui mulut. Ambil nafas lagi, kemudian balik ke depan, buang melalui mulut. Ya, jadi seperti itu. Diulang 5 kali. Ya. Kemudian
untuk kelenturan dinding dada. Jadi biar otot-ototnya melentur. Jadi paru-parunya biar mengembang ya Bapak Ibu sekalian. Tarik nafas, badannya miring, diterah buang nafas. Ya, seperti tadi, hampir sama seperti tadi, tapi tangannya ikut muter ya. Kemudian kembali ke depan, dibuang lagi. Ambil nafas, tahan, dibuang. Kemudian ambil nafas lagi, toleh ke depan, dibuang. Ya, jadi seperti itu ya, diulang 5 kali ya. Kemudian gerakan yang lain, tangan di atas, tangan di bawah. Ya. Dibuang dari mulut. Ambil nafas lagi dengan tangan dinaikkan ke atas, kemudian dibuang. Ya. Jadi gerakan ini diulang 5 kali. Ya. Kemudian gerakan yang lain, ya kalau tadi tangan ke atas, sekarang tangan ke samping. Nafas dibuang. Ke samping, ambil nafas, tahan, tangan ditabak ke depan, dibuang melalui mulut. Sama, ya, dibuang melalui mulut. Ya. Ya, jadi diulang 5 kali. Gerakan ini diulang 5 kali. Jadi batuk itu harus dilatih karena dengan batuk akan mengeluarkan energi yang besar sehingga batuknya harus efektif ya. Supaya riaknya keluar. Ambil nafas, buang melalui mulut. Ambil nafas dalam, kemudian dibuang melalui mulut. Ya. Ambil nafas dalam lagi lewat hidung, dibuang melalui mulut. Kemudian dilakukan batuk, ya, batuk huffing. Ya. Ya, jadi kalau caranya batuk huffing yang betul, pakai cermin atau kaca, kemudian mulutnya dibuka. Nah, nah, nah. Jadi diabapi gitu ya. Ya, itu namanya huffing. Jadi kacanya burem, berarti betul huffingnya. Kemudian coughing. Coughing itu batuk. Ya, itu coughing. Coughing itu batuk gitu, ya. Ya. Jadi dipadukan, ambil nafas, huffing, coughing. Ambil nafas, keluar melalui mulut, ambil nafas dalam, keluar melalui mulut, ambil nafas dalam, keluar melalui mulut, nah, ya, kemudian huffing, kemudian coughing, ya, ya. Jadi waktu batuk mulutnya harus ditutup dengan tangan, dengan lengan. Kemudian ini latihan pernah dengan posisi tengkurap, ya, prone atau tengkurap. Jadi letaknya ganjal ya, ganjalnya ada 3 ya. Bantalnya diletakkan di pinggang, ya, leher dan dada, ya. Supaya menjaga posisi leher supaya nyaman. Dan pasien kepalanya menoleh ke kanan atau ke kiri, sama aja. Nah, kalau mau ada tambahan, boleh di pergelangan kaki. Jadi boleh tambah, boleh tidak. Ya. Tapi yang penting yang di pinggang dan perut dan dada dengan leher. Ya. Kemudian tangannya di situ. Ini untuk ngecek ya, untuk ngecek apakah sudah betul atau tidak caranya melakukan prune ini. Ya. Dan pasiennya bernafas, tarik nafas pasiennya, tarik nafas, ambil nafas lewat hidung, kita rasakan pergerakan dada yang kita pegang dengan tangan. Kalau bergerak mengembang, berarti ya pada waktu membuang mengempes lagi, naik turun, mengembang. Ya, jadi mengembang. Ya.
Jadi dengan tahu pergerakan dada bagian belakang itu menunjukkan bahwa cara prone pernafasan sudah betul. Jadi ada pergantian udara pada waktu bernafas ya. Jadi bisa dilakukan di rumah ya. Dan tidak sampai 15 menit ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah bisa melakukan cara-cara pernafasan yang tadi ada pada video ya. Oke, sekarang lanjutkan. Bentar ya. 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 Ya, oke. Materi yang sudah saya sampaikan dan ini adalah berbagai pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat terkait foto dada pada kasus COVID-19 ini ya. Jadi saya rasa itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sudah hampir jam 9 ya Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi Bapak Ibu sekalian bisa mempraktekkan di rumah apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Dr. Ana atas penyampaiannya pada malam hari ini. Mungkin Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian ada yang ingin bertanya, boleh menggunakan komentar atau audio. Sudah. Oh iya, Dokter. Ini ada pertanyaan, Dok. Ya. Bagaimana sih jika si pasien positif tapi terpengaruh atau tidak? Seperti itu, Dok. Ya, jadi biasanya ini yang saya sampaikan yang biasanya ya, pasien yang tidak bergejala atau kalau dulu namanya OTG ya, tidak bergejala, itu biasanya paru-parunya juga tidak apa-apa, ya, paru-parunya baik-baik aja. Jadi biasanya gejala klinis yaitu menggambarkan gambaran paru-parunya, ya. Jadi misalnya dia enak-enak aja nggak apa-apa, tidak bergejala ya isoman aja dia di rumah, cukup minum-minum vitamin, tidak perlu dilakukan foto dada, seperti itu. Berarti Dok, kalau misalkan yang tidak bergejala itu dalam paru-paru, ya. Tapi kalau virusnya itu tetap ada gitu ya Dok ya? Jadi begini, tadi yang saya sampaikan, ketika virus itu masuk ke dalam tubuh kita melalui saluran pernafasan ya, itu virus itu ketika sampai di mungkin belum sampai ke alveoli ya, sampai apa tadi rongga paru-paru, dia sudah diserang oleh pertahanan tubuh kita ya. Sehingga pasien itu kemudian menjadi baik, menjadi sehat. Sehingga dia tidak sampai virusnya itu sudah ditamengi gitu loh, nggak masuk sampai ke paru-paru dan tidak menimbulkan badai sitokin yang bisa menyebabkan sesak nafas tadi gitu. Ya. Jadi karena pertahanan tubuhnya bagus, faktor imunnya bagus, kemudian ketika dia sudah mulai merasakan dia sebagai OTG, dia itu minum vitamin yang baik, kemudian makan makanan yang bergizi, kemudian positive thinking, ya. Jadi sehingga dia akan membaik ya. Jadi tidak perlu dilakukan foto dada. Baik Dok, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau ingin? Oh, sudah. Sepertinya sudah dirasa sudah pada paham semua dan akan segera dilakukan latihan mandiri ya Dok ya. Seperti oh, ini ada dari Ibu Isya. Ya, yang penting latihan mandiri. Ya, dipersilakan pada Ibu Isya untuk mengaktifkan audio. Ini yang raise hand. Ibu Isya, ya. Monggo Bu Isya. Mungkin apa di jalan ya? Oh, atau kepencet ya? Tolong mic-nya. Kepencet mungkin mikrofonnya. Mungkin sambil menunggu Bu Isya. Ya, monggo.
Silakan. Yunita, hostnya acara. Oke, betul apa ya. Oke. Jadi begini Dokter Ana, waktu itu saya juga qadarullah gitu terpapar COVID-19 dan waktu itu isomannya di shelter Unisa Dok. Kalau gejalanya sempat jadi saya mulai merasakan demam itu hari Sabtu Dok. Hari Sabtu sore, sebetulnya sudah beberapa hari itu rasanya nggak enak seperti mau masuk angin begitu Dok. Cuma saya pikir waktu itu mungkin kecapean Zoom begitu. Terus mungkin juga kan saya makan itu nggak bagus ya Dok. Jadi makan tuh hanya sekali sehari itu sudah biasa gitu Dok. Terus dilalah itu sekitar 2 mingguan itu saya banyak lembur, jadi bisa tidur jam 2 atau setengah 3, padahal nanti jam 5 atau setengah 6 itu sudah harus bangun gitu. Jadi artinya tuh ritme tubuhnya itu memang sudah lama kacau gitu Dok. Nah, karena memang hanya di rumah saja WFH gitu, tapi kemudian ya qadarullah tadi gitu nggih terpapar bisa jadi mungkin dari tukang sayur atau siapalah gitu. Saya enggak mementingkan itu, tapi intinya ya saya hanya memaknai ya Gusti Allah pengen saya istirahat gitu ya Dok. Nah cuma tadi Dok ada gejalanya itu saya mengalami demam, demam itu sampai hari Selasa, terus saya juga ngalamin saya nggak batuk Dok, saya nggak pilek, tapi hidung saya kayak kesumbat, kayak mau pilek gitu, tapi nggak keluar pileknya. Kemudian saya pusing Dok, saya baru merasakan pusing yang sangat pusing itu kemarin itu waktu awal terpapar itu Dok. Cuman ya waktu itu rasanya seperti mau pingsan itu Dok, rasa pusingnya itu sampai saya tuh ya Allah ini kenapa gitu kan dan itu semakin cemas manakala rumah saya itu kan dekat jalan raya Dok. Jadi setiap ada ambulan lewat wing 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 gitu itu Masya Allah rasanya betul bisa tidur. Betul, ya saya istighfar, saya bawa istighfar, kemudian terus saya ya Allah, pokoknya saya berserah aja. Saya sampai meniatkan gini, saya bawa baca Al-Qur'an, terus saya cuma nyuwun sama Gusti Allah saya boleh diberi ngantuk aja supaya bisa tidur walaupun mungkin seberapa lama lah sebentar gitu, tapi yang penting bisa tidur gitu, Dok. Ya alhamdulillah terus bisa tidur waktu itu dan hari Senin saya cek ternyata saya positif dengan swab antigen itu, Dok. Nah, kemudian oleh Bapak-bapak senior seperti Pak Isnawan, Pak Dede, Pak Ayib, itu Bu Ekor ini juga menyarankan sudah Mbak di shelter aja supaya aman karena saya ada anak 3 tahun ya Dok di rumah dan anak saya 3 gitu. Nah, pas sampai di shelter itu Dok, saya sampai shelter hari Selasa, hari Kamis saya mengalami anosmia Dok. Jadi 2 hari di shelter saya anosmia, 2 hari selanjutnya itu saya udah bisa membau lagi, udah bisa merasa makanan lagi, tapi memang belum normal gitu ya Dok ya. Nah sampai hari ini tuh pembawaan saya tuh masih agak kacau. Kadang-kadang saya bisa membaui dengan baik gitu ya. Maksudnya misalnya bau rinso, bau pewangi itu kadang bisa membau dengan baik. Tapi kadang-kadang pembawaan itu kayak kurang gitu, samar gitu ya Dok. Terus nanti kalau dipakai mandi, misalnya seperti itu, nanti habis mandi itu kayak udah lancar lagi gitu Dok. Tapi kalau perasa, alhamdulillah sudah bisa merasakan makanan dengan toraks itu Dok. Di scan toraks itu. Nah, apakah yang ingin saya tanyakan Dok, apakah maksudnya saya termasuk yang beresiko dengan dicek toraks tadi itu, atau bagaimana ya Dok? Kata dokternya waktu itu Dokter Mashkur ada sedikit kabut putih di paru-paru saya, cuma katanya kalau dipakai berjemur sama aktivitas yang bergerak terus pokoknya nggak cuma duduk diem katanya bisa hilang gitu Dok. Betul. Itu matur nuwun. Ya, oke ya. Jadi intinya Bu siapa tadi? Nita. Bu Mita ya. Nita. Bu Nita. Bu Nita ini berarti ringan ya, mungkin gejalanya ringan ya. Kemudian sempat difoto dada dan ada pengkabutan. Memang pengkabutan itu bisa hilang, Bu. Bisa hilang ketika orang itu dalam kondisi baik ya.
Jadi baik faktor imunnya, kemudian status gizinya dan sebagainya itu bisa menghilang sendiri. Nah, Ibu fotonya cuma sekali ya? Berarti Bu Nita cuma sekali fotonya? Sekali. Ya. Iya, betul Jadi sekali, Dok. Oke, berarti sampai sekarang tidak ada keluhan dalam pernafasan tuh Bu? Misalnya nyeri dada, agak sesek, gampang lelah gitu nggak ada ya? Alhamdulillah enggak, cuma memang agak lelahnya ada, Dok. Jadi kalau dipakai biasanya kan saya lembur tuh tahan sampai jam sekian tadi ya, Dok. Kalau sekarang jadi tuh berkurang ya. Jadi kalau sekarang memang disarankan juga sama dokter dan sama kebetulan kakak juga ada yang di medis gitu, Dok. Pokoknya mau nggak mau jam 10 udah harus tutup semuanya gitu dan harus istirahat. Iya, betul. Jadi gini Bu, kalau menurut saya karena pernah ada pengkabutan pada parunya ya, kalau secara normal bisa sembuh ya, apalagi tidak ada gejala selanjutnya sampai sekarang ya. Tapi misalnya Ibu merasa tadi yang saya sampaikan agak nyeri, cengkring walaupun sedikit, agak mudah lelah ya, itu tidak ada salahnya kalau Ibu coba ulang lagi foto dada untuk evaluasi ya. Nah, kalau dari foto dada itu normal, kita kan tenang, aman ya. Jadi aman, sudah tidak ada. Tetapi bisa juga diantisipasi dengan latihan pernafasan tadi yang saya sampaikan tadi ya. Jadi rutin latihan 2 hari sekali atau 3 hari sekali pun rutin melakukan latihan pernafasan itu, insya Allah putih-putih itu bisa mengembang lagi. Ya, jadi istilahnya konsolidasi itu bisa mengembang lagi, paru-paru bisa menjadi baik lagi. Ya. Jadi ada 2 opsi. Daripada kita mikir yang enggak, lebih baik difoto lagi. Tetapi bisa juga kalau nggak mau foto, bisa juga dengan latihan pernafasan sambil diamati. Ya, diamati 6 bulan. Kalau gejalanya hilang semua dan baik semua, insya Allah paru-parunya baik, nggak apa-apa. Walaupun misalnya ada sekuel, tetapi istilahnya daya paru-paru untuk menangkap oksigen itu baik karena tidak ada keluhan. Begitu. Terima kasih Dokter Ana. Ya, ini sepertinya Bu Isya mau bertanya ini Bu, monggo Bu Isya. Monggo Bu Isya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya itu waktu kena terpapar COVID itu bulan Januari, Dok. Nah, sekarang ini kami ingin memastikan, betul saya ini foto dada juga. Kami sekeluarga itu foto dada, bahkan kami general check up. Semua termasuk jantung juga kami ini diperiksa lagi gitu. Nah, ini kapan itu, Bu? Terakhir diperiksa kapan, Ibu? Ini kemarin saya tanggal apa nih ya? Tanggal 7 bulan Juni ya? Iya, Juni. Ibu terpaparnya Januari, kemudian Juni kemarin dilakukan general check up ya? General check up. Ya. Nah, ini hasilnya di sini itu ini untuk foto dada. Ini trakea di tengah katanya. Skor tidak membesar. Gitu. Kemudian sinus dan diafragma normal, alhamdulillah. Kemudian corakan itu normal, katanya tidak tampak infiltrat. Nah, jaringan rumat dan capreta tidak nampak kelainan. Ini kesannya kor dan bawah saat ini tidak nampak kelainan. Ini alhamdulillah dok, kami sekeluarga. Jadi semua kita periksa general check up. Bagus gitu Bu. Alhamdulillah. Jadi ini kami sudah bisa dinyatakan sembuh ya dok ya. Sembuh insya Allah. Tidak ada sekuel di paru-parunya, tidak ada sekuel. Tidak ada gejala. Tidak ada jaringan parut Bu. Bagus itu. Oh berarti tidak ada bekas-bekas luka gitu ya? Berarti bekas lukanya hilang. Mungkin imun ibu baik, kemudian penanganannya baik, itu sehingga paru-parunya ini juga fotonya. Bagus Bu, insya Allah bagus ya. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Ya. Sehat ya Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, ada satu lagi nih yang mau bertanya, boleh dokter? Ya, monggo silakan. Ya, kepada Ibu Nur Aryani dipersilahkan.
Mbak Nur. Takone nang PKU wae. Takone nang PKU wae. Ya. Ibu Nur Aryani. Persilahkan untuk bertanya. Masih di-unmute sama admin, Mbak. Tolong, Ya, Mbak. masih di-unmute mungkin ya. Hostnya Mbak, hostnya. Mungkin itu di otomatis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru mau menuju LC nih Pak Isnawan. Oh ya dong, Masya Allah ya. Ya, Qadarullah. Hari ke-8 atau 9 nih saya di PPA. Nah, ini untuk panas, alhamdulillah sudah tidak. Hanya saja 3 malam ini batuknya Masya Allah sampai tidur mungkin menjelang subuh baru bisa tidur. Ya, Gimana Bu? Karena batuknya itu? Iya Dokter Ana. Oh, okay. Ya jadi sampai bingung saya juga posisi tidur yang baik itu seperti apa. Saya sampai bilang ya Allah saya ngantuk, saya bilang gitu. Tapi juga ya sudah saya terima saja. Sebentar batuk, ya keluar sedikit-sedikit. Hanya saja ini kalau untuk jalan masih memang harus seperti berat itu loh Bu. Ya. Ya, nah itu kira-kira berapa lama dan misalnya untuk latihan pernafasan seperti itu dalam sehari berapa kali? Karena untuk bicara agak lama pun masih capek ya? Iya. Ya. Matur nuwun Dokter Ana. Nggih. Ya, jadi kalau Bu tadi gambaran foto toraknya gimana ya, Bu ya? Hasilnya gimana? Apakah ada pneumonia? Saya kalau lihat belum, hanya saja ya, dari Dokter Evan informasinya nggak apa-apa, baik-baik saja seperti itu. Saya normal, hari pertama, hari pertama normal berarti ya. Foto dadanya itu baru sekali Bu di foto dada. Baru sekali ya? Iya. Iya, oke. Belum ada evaluasi foto dada ya, nggih, berarti nggih? Belum. Nggih. Ya, jadi kita positif thinking aja, Bu. Jadi insya Allah kalau dari awal foto dadanya bagus, mudah-mudahan bagus. Ibu nggak apa-apa Bu, latihan sebisanya. Tidak usah harus seperti tadi semua gerakan dilakukan. Itu kan bagi orang yang post long COVID, Bu, post pasca COVID. Kalau Ibu kan sedang sakit. Kalau sedang sakit sebisanya aja. Sebisanya, tetapi kalau berdasarkan saya banyak membaca itu yang bagus itu yang prone tadi, Bu. Yang prone. Oh, prone. Ya. Jadi tengkurap tadi yang ada gambarnya tadi, kemudian dimiringkan, kemudian dibatukkan. Yang seperti Pak Sagiran itu juga ada tuh videonya itu. Nah, itu aja cukup ya, itu aja cukup, itu sangat membantu. Mungkin kalau malam Ibu capek ya karena batuk terus, mungkin pada waktu kondisinya agak baik pagi ya. Pagi supaya dahaknya itu keluar. Memang tidak bisa cepat, Bu. Jadi memang untuk apa ya tadi yang saya sampaikan produk inflamasi yang dihasilkan oleh virus itu memang berperang ya dengan tubuh kita. Makanya Ibu tetap positive thinking, tetap berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin, tapi intinya pokoknya sebisanya. Kalau nggak kuat berhenti, kuat lagi jalankan lagi, gitu ya. Sama jadi pokoknya semangat Bu, positive thinking, insya Allah bisa membaik ya, karena kan foto dadanya masuknya juga bagus ya. Nanti yang penting itu dari saya pesan nanti kalau mudah-mudahan insya Allah Ibu sembuh ya, itu nanti di foto dada lagi ya untuk gue sanggup cekelan gitu loh. Seperti apa paru-paru saya gitu. Ya. Nggih. Matur nuwun Dokter Ana. Nggih, mudah-mudahan sehat ya Bu ya, insya Allah ya. Nggih. Batuknya berkurang biar bisa tidur. Ya. Amin. Nggih. Mbak Nur di PKU ya, Mbak Nur ya?
Di PPA, Mbak. Barat PKU. Di PKU Gamping, anunya. Bekerjanya, tugasnya di PKU Gamping ya? PKU Jogja. Oh, PKU Jogja. Oh, nggih. Nggih, sehat nggih Mbak Nur nggih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Dokter, juga kepada Bapak Ibu semua. Nggak kerasa udah jam 9 lewat 1 menit di tempat saya. Iya. Mungkin Ibu Dokter boleh memberikan pesan atau memberikan kesan untuk seluruh peserta pengajian pada malam hari ini. Ya. Ya, jadi pesan saya ya, jadi bukan untuk Bapak Ibu, juga untuk saya sendiri ya. Jadi untuk saya sendiri juga Bapak Ibu sekalian, di musim pandemi ini memang kita itu intinya itu tetap harus waspada dan berhati-hati ya. Jadi pokoknya kewaspadaan yang sangat itu penting ya. Jadi seperti masker itu jangan sampai dilepas ya. Jadi kalau ada jamuan, ada pesta perkawinan apapun jangan sampai dilepas. Ini saya insya Allah saya berusaha istiqomah ya begitu ya. Jadi walaupun mau foto mau apa saya tetap nggak mau lepas ya. Jadi karena orang-orang yang istiqomah tidak mau lepas masker saya lihat ya semua takdir Allah ya, tapi saya lihat mungkin juga paparannya tidak terlalu keras juga ya, sehingga mereka kalaupun sakit itu ringan, tidak berat ya. Jadi pesan saya itu mungkin yang paling gampang itu masker ya, kalau cuci tangan dan lain sebagainya mungkin insya Allah Bapak Ibu ya, tapi kalau yang namanya masker apalagi kita keluar itu kalau bisa jangan sampai lepas, bahkan ditawari makanan saya nggak mau ya. Jadi saya kalau makan di rumah nggak mau, makanan di manapun saya nggak mau. Ya, pada pesta ada apapun saya masker tidak pernah lepas kalau saya berada di luar rumah ya. Jadi seperti itu mungkin trik-triknya. Kemudian yang berikutnya foto dada ya. Bagi yang di foto dada dan ada keluhan batuk sesak ya. Tapi kalau tidak ada keluhan tidak ya mungkin ya, yang batuk sesak itu harus tahu terakhir kali foto dadanya itu seperti apa kondisinya. Itu penting ya, karena dengan kita mengetahui hasil terakhir foto dada kita mengetahui paru-paru kita itu saiki tekan ngendi toh gitu loh. Apakah ada gejala sisa, ada jaringan parut atau sehat. Nah, syukur-syukur seperti Bu Isya tadi, setelah 6 bulan, 3 bulan setelah COVID melakukan general check up, itu akan sangat baik sekali ya. Tetapi kan tidak semua bisa melakukan seperti itu mungkin, tapi pesan saya itu kita harus tahu kondisi tubuh kita. Sakit kita itu termasuk yang ringan, sedang, atau berat. Kalau yang sedang berat dan ada foto dada yang ada gejala sisa, itulah yang harus selalu diingat-ingat. Ya. Jadi saya kira itu mungkin itu Mbak Salma ya, yang saya sampaikan. Ya. Ya, terima kasih kepada Dokter Ana atas sampaiannya juga, tadi sudah menjawab pertanyaan juga. Dan Bapak, Ibu, serta peserta semua, terima kasih telah hadir di pengajian pada malam hari ini, dan maaf banget kalau misalkan ada yang belum bisa dijawab pertanyaannya karena terbatas waktu. Dan Bapak, Ibu, serta Dokter Ana, Ibu Isya, dan Ibu Nur yang tadi sudah menyampaikan beberapa sharing dan lain hal sebagainya, terima kasih juga. Dan jangan lupa terus saksikan pengajian dari MCCC Muhammadiyah with You setiap malam, pastinya hanya di link Zoom. Dan saya atas nama Salma Latifah, mohon maaf jika ada salah kata, tingkah maupun perbuatan. Nun wal qalami wa yasurun, tetap jaga kesehatan, ijhad wala taksal wala taqugofilan panadamatul uqbali mayatakasal. Billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon pamit. Sehat selalu. Pak Isnawan, amin. Gimana Tenun? Izin live ya. Moga-moga. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Mangke lewat Bu Ekor ini nggih, Ibu. Oh, nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Nggih, matur nuwun Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Isya. Bu Isya, assalamualaikum. Oh, di mute Ibu.
Bapak Salma pamit nih. Monggo, Mbak Salma. Ya, Mbak Salma. Terima Terima kasih, kasih, Mbak Salma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guria? Halo. Double Zoom, Ibu. Nah, udah selesai yang sudah. Oh, sampun. Guria, yang untuk Mas Hanung sama Mbak Saskia dalam gosen ke Ibu napa pripun? Mbak Nita dari mana toh? Jalan Imogiri Timur, Bu. Halo? Jalan Imogiri Timur, Ibu. Oh. Ya Sherlock tak ampirin, Pak. Siap, Ibu. Wes. Asik. Kari ngidul gitu, Pak De. Kari ngidul ngetan. Oh, lah Buria dalemipun? Pinggiran. Utara Pondok Rapia. Pondok Rapia. Saya. Oh, lah tebelan, Ibu. Ya. Cuman kerapia kok, Mbak. Aku nek ngepit tekan aja kok, Ita, rapopo. Oh, nah, itu ya. Yang tadi yang dibahas yang tadi technical meeting itu tadi 70 kilo. Masya Allah, Ibu. Wonder Woman. Amin. Nggih, mangke anu benjing dalam share nggih, Ibu. Yeah. Mangke kapan Ibu Ria luang. Nggih. Siap, pokoknya kau sampun siap. Setelah Mas Hanung kemarin ngisi banyak yang nanyain, waduh, nomor telepon saya tidak berani nge-share. Anu fans Bu. Ada yang mau ada acara mau ngundang gitu, waduh saya enak ini, saya bukan manajernya ya saya. Monggo sudah jam 9. Monggo sing dalu Mbak Nita ngasuh. Nggih, siapa? Mohon izin ditutup ya Pak Zoom-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.